Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yohana Nurul Teknis, nomor induk mahasiswa 204111034 dari kelas B program studi farmasi semester 1 Universitas Cikamangsa. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang titrasi asidimetri. Pokok-pokok yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini, yang pertama definisi atau pengertian titrasi asidimetri. Yang kedua, tujuan titrasi asidimetri. Yang ketiga, prinsip kerja titrasi asidimetri. Yang keempat, prosedur kerja laboratorium titrasi asidimetri. Dan yang terakhir atau yang kelima, yakni cara menentukan kadar suatu zat menggunakan titrasi asidimetri. Baik, tanpa memperpanjang waktu, saya akan masuk ke dalam pokok pembahasan yang pertama, yakni pengertian atau definisi titrasi asidimetri. Titrasi asidimetri adalah titrasi larutan yang bersifat basa atau basa lemah dan larutan garam-garam yang terhidrolisis yang berasal dari asam lemah dengan larutan standar asam. Pokok pembahasan yang kedua, tujuan titrasi asidimetri. Titrasi asidimetri digunakan untuk menentukan titrasi asam maupun basa suatu zat pada reaksi neutralisasi asam dan basa dengan menggunakan indikator yang sesuai. Pokok pembahasan yang ketiga, prinsip kerja titrasi asidimetri. Prinsip kerja titrasi asidimetri yakni titrasi asam basa, yaitu terjadinya reaksi penetralan antara asam dengan basa atau sebaliknya, di mana ion OH dari basa yang akan dititrasi dengan molekul air yang pH-nya sama dengan 7 dalam titrasi asam basa, terjadi reaksi penetralan antara zat peniter atau titran dengan zat yang akan dititrasi atau titran. Baik, pokok pembahasan yang keempat yakni prosedur kerja laboratorium titrasi asidimetri. Prosedur yang pertama yakni saat penetrasi, titran yang merupakan larutan baku dimasukkan ke dalam buret. Yang kedua, saat dititrasi, titran ditempatkan pada wadah atau labu Erlenmeyer dan ditempatkan tepat di bawah buret. Buret tersebut berisi titran. Setelah itu, ditambahkan indikator yang sesuai pada titran, misalnya indikator fenolftalin. Yang ketiga, rangkai alat titrasi dengan baik dan benar, di mana buret harus berdiri tegak, wadah titran tepat harus di bawah ujung buret, serta ditempatkan sehelai kertas putih atau tisu putih di bawah wadah titran. Atur titran yang keluar dari buret atau yang dititran agar keluar sedikit demi sedikit sampai larutan dalam gelas kimia menunjukkan perubahan warna dan diperoleh titik akhir titrasi dan pada perhentian terakhir titrasi. Baik, pokok pembahasan yang kelima yakni cara menentukan kadar suatu zat menggunakan titrasi asidimetri. Dalam menentukan kadar suatu zat terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah
ml sebanyak 1 buah. Labu ukur berukuran 250 ml 1 buah. Labu ukur 250 ml 1 buah. Erlenmeyer sebanyak 6 buah. Pipet volume 1 buah. Pipet filter 1 buah. Gelas ukur 2 buah. Beker gelas 1 buah. Pipet tetes 1 buah. Corong 1 buah. Bahan yang digunakan dalam titrasi asidimetri. Yang pertama asam sulfat 0,1 N atau 0,1 normalitas sebanyak 250 ml. Yang kedua Na2CO3 sebanyak 0,1 N atau 0,1 normalitas sebanyak 100 ml. Yang ketiga larutan natrium tetraborat sebanyak 100 ml. Yang terakhir yakni indikator merah metil atau MM sebanyak 3 tetes. Baik, kita masuk ke tahap selanjutnya, yakni prosedur kerja dalam menentukan kadar suatu zat. Sebelumnya, kita akan menentukan kadar zat kadar boraks. Prosedur dalam pembuatan atau penentuan kadar suatu zat terbagi atas 3 bagian, yakni membuat LBS H2SO4 0,1 N 250 ml dari sediaan H2SO4 2 N atau 2 normalitas. Yang kedua, membuat LBP Na2 CO3 0,1 N atau 0,1 normalitas sebanyak 100 ml. Yang ketiga, membuat sampel Na2 B4O7 normalitas sama dengan 100 ml. Baik, kita lanjut saja ke tahap yang pertama, yakni pembuatan LBS H2SO4 0,1 normalitas sebanyak 250 ml. Yang pertama, menuangkan 12,5 ml asam sulfat 2 normalitas ke dalam gelas ukur. Yang kedua, masukkan asam sulfat 0,1 normalitas ke dalam labu ukur berukuran 250 ml. Tambahkan aqua destilata sedikit demi sedikit sambil dikocok sampai tanda batas. Lalu kocok sampai homogen atau kocok sampai merata. Yang kedua, cara kerja LBP Na2CO3 0,1 normalitas berukuran atau sebesar 100 ml. Yang pertama, pipet 25 ml larutan Na2CO3 dimasukkan ke dalam labu ukur berukuran 100 ml, lalu tambahkan aquades sedikit demi sedikit sampai batas tanda, lalu kocok sampai batas homogen. Baik, yang proses selanjutnya yakni pembakuan. Dalam proses pembakuan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan atau beberapa prosedur kerja. Yang pertama, pipet berukuran 25 ml dari larutan Na2CO3 sebesar 0,1 normalitas dimasukkan ke dalam Erlenmeyer sebanyak 3. Tambahkan indikator merah metil sebanyak 3 tetes. Titrasi dengan LBS asam sulfat yang sebenarnya sampai warna merah muda. Larutkan titran ketiga. Lalu hitung volume rata-rata
pertama, pipet berukuran 25 ml, larutan BNA2 B4O7 10H2O dari sediaan kadar 8%, dimasukkan ke dalam labu ukur sebanyak 100 ml. Kemudian tambahkan aqua des sedikit demi sedikit hingga batas kadar. Kocok hingga homogen. Prosedur selanjutnya yakni penetapan kadar. Penetapan kadar ini menggunakan pipet berukuran 25 ml dari larutan Na2 B4O7 10H2O, lalu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer sebanyak 3. Tambahkan indikator merah metil atau MM sebanyak 3 tetes. Titrasi dengan LBS asam sulfat hingga terjadi perubahan warna, yakni warna merah muda. Yang terakhir adalah lakukan titrasi. Baik teman-teman, dalam proses ini terjadi perhitungan volume-volume. Volume-volume tersebut nanti akan saya tampilkan pada layar diskusi saya. Baik, kita masuk ke penentuan kadar zat pada bagian pembahasan. Pada prinsipnya, standarisasi asidimetri menggunakan reagen basah atau konsentrasi yang digunakan pada volume dengan standarisasi yaitu konsentrasinya 0,1 dengan satuan normalitasnya dan volumenya 100 ml. Dalam satuan normalitas dan volume 100 ml ini, asidimetri juga menggunakan buret sebagai media untuk meneteskan asam yang akan menitrasi basah Na2 B4O7 10H2O. Pengambilan basah menggunakan pipet volume sehingga perlunya pengamatan yang teliti karena kuantitatif. Setelah mengambil basah, Na2 B4O7 10H2O diletakkan di Erlenmeyer, lalu ditetesi dengan indikator merah metil atau MM sebesar 1%. Setelah ditetesi dengan indikator merah metil sebanyak 3 tetes pipet tetes, dan perhatikan perubahan warna yang terjadi. Baik teman-teman, setelah mengetahui prosedur kerja dan pembahasan, dapat kita simpulkan bahwa hasil standarisasi asidimetri Na2 B4O7 10H2O 0,1 normalitas dari senyawa H2SO4 dengan baku primer karbonat anhidrat dihasilkan bahwa titik akhir titrasinya terjadi saat volume 25,23 ml. Pada volume tersebut, Na2 B4O7 10H2O dalam Erlenmeyer menunjukkan perubahan warna dari jernih menjadi warna merah muda. Baik, sekian pembahasan saya tentang titrasi asimetri. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi dan salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya.